الفاتحة والقبول والتمام بالرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى حضرة سيدنا الإمام الحبيب عمر بن محمد بن سالم الحفيظي، سيدنا الإمام أحمد بن عيسى المهاجر وسلم فقير المقدم محمد بن علي بعلوي، ثم إلى حسن الإمام عبد الرحمن سقا فصول فرعهم، ثم إلى جنب الأكبر، ثم إلى جنب جميع شيخنا في الدين وجميع آباء أمهاتنا أزواجنا ذريتنا أحبابنا أجمعين، الله يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ونعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة، ثم إلى سلوان الحج جميع مشايخنا في الدين جميع آباء أمهاتنا ثم إلى حضرة شيخنا في الدين جميع آباء أمهاتنا أزواجنا ذريتنا أحبابنا أجمعين، إن الله يشفينا شيئا ظاهر وباطنا، وأن يجعل المودة والرحمة لنا ولهم برحمتك نستغيث، برحمتك الكبرى عند القدس يشفينا شيئا الله يا الله يا رباه يا غوثا يا أكرم الأكرمين ويا خير الناصرين، اجعل نيتنا تحت نية الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حبيب وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qad qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala thaniyan marhalatul hamli تأتي فيها عند إدراك الحمل النية في الحمل والنية في الولد وأعمال الوالد والوالدة أيام الحمل وما يسمعه من تحاور بينهما ومن كلمات تصدر منهما ونوع الأكل الذي يأكلونه وصلاحه من جهة الحل ومن جهة الطهر من جهة الفائدة الحسية والنوعية الغذائية أيضا، فإنما يتناولونه ويأكلونه من هنا ومن هناك مؤثرات وعوامل تؤثر على هذا الحمل. Pembahasan yang kedua setelah kita membahas tentang pernikahan yang biasanya orang dengan keabsahan nikah berkah yang dia harapkan adalah kehamilan. Orang belum nikah mengharap nikah, orang belum kerja mengharap kerja. Nah, kalau orang sudah nikah berharap hamil. Hamil, ini hamil diantara masa-masa penentu anak soleh, solehah atau kebalikannya. Jangan sampai pertama kali mani masuk ke ofum itu tidak dalam keadaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sangat dikhawatirkan. Sering saya berkata di sini, bisa jadi dalam akad nikah dengan doa, zikir, tahlil, maulid, ceramah-ceramah agama, cuma diakhiri itu dengan dangdutan, dengan organ tunggal. Padahal akhirnya itu penentu jamaah. Semakin malam semakin asyik, semakin malam semakin syahdu.
syahdu dangdutannya. Itu andaikan terjadi mungkin banyak seperti itu. Itu rusak jemaah. Kita berwudu atau siapa ya, ada orang mengatakan berwudu itu berwudu. Kita dalam keadaan berwudu itu bagus. Taharah bersuci itu bagus. Tapi kalau misalnya bersucinya dengan air kencing, menurut jamaah bagaimana? Saya cuma nanya aja, menurut jamaah bagaimana? Sah gak? Yang ada apa? Makin bau. Berwundunya atau berwudunya dengan air kecil. Ada sebagian mereka dengan air besar lagi. Masa iya? Iya. Kebaikan dihapus dengan keburukan. Yang ada keburukan dihapus dengan kebaikan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi perbuatan keburukan itu dengan perbuatan kebaikan. Akhirnya baik. Bukan awalnya baik tapi akhirnya buruk. Itu berpengaruh betul-betul jamaah. Kan semalam udah maulidan, semalam udah zikiran, semalam udah tahlilan, dia biarin untuk menghibur. Islam tidak melarang hiburan. Tidak. Nabi SAW ketika sampai dari Makkah menuju Al-Madinatul Munawwarah, dia apa? Tala'al badru 'alaina min thaniyatil wada'. Ya Allah, dengan indah, dengan iringan hadrah dan sebagainya. Yang laki, yang perempuan, suara perempuan melantunkan. Bolehkah? Boleh. Islam tidak melarang. Tapi kalau misalnya maksiat, itu dilarang oleh Islam. Jadi permasalahan bukan hiburannya, bukan seninya, tapi maksiatnya jamaah. Ingatin, maksiatnya yang dilarang. Kan saya udah bilang di pengajian kita bahwa seni itu halal. Seni halal. Belajar kesenian boleh. Gak ada yang haram. Yang haram adalah maksiat. Nyanyi boleh. Cuma yang melantunkan nyanyian ini perempuannya, pakaiannya bagaimana? Itu yang jadi permasalahan. Betul gak Pak Haji? Orang nyanyian gak ada masalah. Tidak jadi masalah dalam syariatul Islam. Nyanyian itu tidak dijadikan masalah dalam perspektif Islam atau perspektif hukum Islam. Boleh. Di mana, di sana, dicari-cari nggak ketemu misalnya. Di mana, di sini. Boleh. Silakan. Istri bapak-bapak di dalam rumah nyanyi kayak gitu juga nggak ada masalah. Atau magadir di dalam rumah boleh, nggak ada masalah. Yang jadi masalah pakaiannya, yang jadi masalah bukan nyanyiannya. Ingat, bukan nyanyiannya. Gitu. Bisa paham jemaah? Ini takut dianggap haram bukan dangdutannya, perempuannya yang nyanyi dangdut. Ada gak dia kira-kira perempuan yang nyanyi dangdut yang pakaian bernikob? Enggak, saya cuma nanya doang. Ada gak? Itu titik sentralnya di situ, di perempuan yang pakai pakaian astagfirullah, tsumma astagfirullah. Ramai-ramai nyanyi nggak ada masalah. Emang karena nyanyian itu seni, yang jadi masalah perempuan. Kok perempuan lagi? Kalau perempuan tidak teraurat, auratnya tidak terbuka, it's not problem, nggak ada masalah. Perempuan-perempuan kita seperti zaman-zaman dulu tahun 80, 90, 80, 70, 80 ada yang disebut dengan nasi daria. Ada gak? Ulama-ulama gak banyak komentar. Dengar gak nasi daria? Ingat kan waktu ini bapak ini tapi cuma satu doang nasi daria lagi. Sebelum ke Zainuddin MZ tampil nasi daria lagi. Nasi daria. Ulama gak banyak komentar. Kenapa? Pakaiannya terjaga. Itu nggak banyak komentar.
nggak banyak komentar. Nah sekarang komentar bukan karena dangdutnya, bukan karena iri dengan dangdut, bukan karena di sana sini kontes dangdut banyak, bukan. Permasalahannya perempuannya yang pakai pakaian tidak layak. Ini dia jamaah sekalian. Gitu. Marhalatul hamli, fase kehamilan. Saya artikan fase, masa-masa kehamilan. Ada orang hamil, harus mencuri dulu, mencuri sendok orang, walaupun pada akhirnya ngebalikin. Namanya mencuri adalah mencuri, dosa enggak? Namanya mencuri. Ngambil jambu orang, nggak biar nanti anaknya itu manis kayak jambu. Bagaimana manis orang nyolong? Gitu. Ini banyak nih kemauan-kemauan ketika dalam keadaan hamil. Kemauan yang baik alhamdulillah, tapi kemauan yang tidak baik ini yang jadi masalah. Karena dalam dunia kita utruk ma turidu ila ma yuridu syaikhuka. Tinggalkan apa yang engkau mau menuju guru engkau yang mau. Kalau guru engkau mau, jalankan. Tapi kalau kira-kira menurut maunya engkau, itu yang jadi masalah. Itu yang jadi musibah. Dan naik lagi, utruk ma turidu ila ma yuridu rasulukal Mustafa Muhammad. Tinggalkan kemauan kau menuju kemauannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naik lagi, utruk ma turidu ila ma yuridullah. Tinggalkan kemauan kau menuju apa yang dimaui oleh Allah. Gitu. Ta'ti fiha inda idrakil hamli. Nah, datang di sini ketika bagaimana orang niat hamil. Kalau ada orang mau hamil bagaimana? Apakah hamil cuma sekedar hamil begitu? Enggak ada niat-niatan segala. Niat suami istri baru melepas ke laki-lakiannya, baru terbuka ke perempuanannya, niat. Karena di situ bakal terbuka kehamilan. Jangan orang baru nikah enggak mau hamil. Mau ngapain? Orang nikah, di antara tujuan nikahnya mendapatkan keturunan yang saleh dan salihah. Hamil. An-niyatu fil hamil, niat hamil. Ada niatnya. Kira-kira dulu kita baru dengar istri kita telat, ada niatnya enggak sebelumnya? Enggak ada. Bahkan terkadang sebelum apa-apa enggak ada niatan segala-gala. Waktu malam pertama tuh, malam persyahduan, enggak ada niat apa-apa. Saya cuma ngikutin aja. Ngikutin gimana? Kalau ngikutin Rasulullah ada manfaatnya. Kalau tidak mengikuti Rasulullah tidak ada manfaatnya. Saya mengatakan di majelis ini bahwa ibadah yang paling lama itu adalah pernikahan. Itu ibadah yang paling lama. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan bisa 100 tahun. Sampai seumur hidup dunia dan akhirat. Betul enggak? Ini usia pernikahan adalah usia ibadah yang paling lama. Jaga dari awal niat tuh, dari awal niat, dari awal ketika mau melamar, ketika mau nikah, ketika baru malam pertama, ketika mulai istri telat, istri mulai muntah-muntah, ya, istri muntah-muntah kita bingung. Waduh, jambu mana nih, jambu mana, mangga mana nih, mana enggak? Gitu. Kemudian martabak mana, atau dalam jeruk mana, atau yang asam-asam yang pedas-pedas, buah-buah yang dimakan diulek rujak mana, rujak. Kenapa enggak kembali kepada Allah? Pertama kali istri telat, nyiapin rujak, bukannya bersyukur kepada Allah, ya Allah alhamdulillah, alhamdulillah. Doa di situ itu mustajab. Kira-kira kita doa atau langsung nyiapin secara zahir jamaah? Zahir yang kita siapin dulu. Makanya terjadilah anak sebagaimana yang sudah terjadi. Betul kan nih? Salah konsep. Banyak banget nih orang yang sudah salah konsep. Makanya sebelum diajarkan sholat, diajarkan wudu. Sebelum diajarkan wudu, diajarkan apa? Cebok, istinja namanya. Itu diajarkan dulu, karena semuanya ada hubungannya. Nggak bisa orang sholat Allahu Akbar tanpa wudunya benar. Tidak bisa orang wudu benar tanpa ceboknya benar. Ini lihat, ini penting nih.
dalam konsep kehidupan sehari-hari membina rumah tangga. Berarti sebelum membina rumah tangga harus mempunyai ilmu tentang rumah tangga. Ini kajian kita dari Ramadan sampai sekarang, ini kajian rumah tangga. Niat ketika istri mulai hamil, bahkan sebelum hamil niat, ya Allah, mudah-mudahan istri saya hamil punya keturunan yang soleh dan solehah, ya Allah. Lebih dari itu, ya Allah, bahkan jadikan anak keturunan saya wali min auliyaillah, yang tinggi. Yang tinggi, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Imam kita minta, enggak makmum. Ya Allah, jadikanlah anak kami seorang imam, sebagai panutan, bukan makmum. Minta yang paling besar kepada Allah, minta yang paling banyak, biar anak kita menjadi pimpinan wali seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Boleh enggak? Boleh. Isalullah, minta kepada Allah kalian yang banyak, yang tinggi. Ada ketika itu sahabat Rasulullah, ya Allah masukin surga aja ya Allah. Diomelin nama baginda Rasulullah. Is'alul firdaus, mintalah engkau kepada Allah surga firdaus. Mau jadi cuma sekedar surga? Kan ini Allah yang menciptakan surga. Kenapa cuma sekedar minta surga? Kan Allah yang menciptakan anak. Minta anak kita biar menjadi wali, menjadi pembesar para wali. Tapi jangan pernah minta anak kita jadi nabi, karena udah putus kenabian. Nabi udah nggak ada. Minta ya Allah biar anak saya jadi nabi. Malaikat dengar gak puyeng, apa-apaan itu. Nabi udah nggak ada. Kalau jadi wali bisa, bismillah. Gitu. Menjadi pembesar wali bisa. Bahkan seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seperti Sayyid Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Boleh, silakan. Is'alullah al-afiyah, mintalah kalian kepada Allah al-afiyah. Lebih tinggi daripada itu. Kalau kita minta surga firdaus. Wa niyatu fil walad, niat ketika ada anak. Mulai istri kita di perutnya ada anak, niat apa nih? Niat janin yang udah ada di perut ibu, di perut istri. Ya Allah, saya bakal jaga ya Allah, saya bakal rawat ya Allah, saya bakal jadiin ini anak wali ya Allah, saya bakal jadiin anak sebagai prajuritnya Rasulullah, saya bakal jadikan anak ini adalah da'i di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mengembirakan syariat engkau dan syariat Rasulullah. Ini terus diusap lagi perut istri, baca sholawat, diusap-usap lagi, baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran di sisi perut istri. Anak dengerin tuh, tunggu, janin dengerin. Kira-kira dulu kayak begitu gak? Ketika istri hamil, kita bacain doa gak? Kita bacain Quran gak di perut istri? Atau kita malah marah-marah? Atau bahkan seperti Bang Toib gak pulang-pulang? Itu berpengaruh kepada anak, jemaah. Berpengaruh. Ketika itu misal sang suami main cewek melulu, nanti kena ke anak. Sang suami main gaplek melulu, atau main apa namanya, itu udah berbuat maksiat dan sebagainya, sembarangan dia. Ini berpengaruh kepada sang anak, jemaah sekalian. Sangat-sangat berpengaruh. Makanya tuh mendidik anak, ya Allah, susah amat mendidik anak. Iya, karena permulaannya ente sudah kotor itu anak. Dari makanan-makanan yang haram, makan makanan yang syubhat. Jangankan yang haram, syubhat aja jangan, makruh aja jangan, apalagi yang haram. Ngambil mangga orang, gak apa-apa dah, orang yang penting orang ridho. Saya bilang ridho, mangga orang diambil, jeruk orang diambil, duit orang diambil, apa semuanya. Astagfirullahaladzim. Kita kurang-kurang baca Quran aja, itu bisa jadi maksiat, jamaah. Biasa kita baca Quran, kemudian kita nggak baca Quran, bisa jadi maksiat. Penting sekali itu membacakan Al-Quran di sisi perut istri. Bacain Al-Quran, selesai kira-kira 2 juz, 3 juz, sholawat, zikir di depan perut istri, sambil pegang-pegang, dielus-elus, bergerak-gerak ya, iya, bacain doa, masya Allah. Bukan cuma sekadar, oh kok bisa bergerak-gerak ya, aneh ya, cuma begitu doang. Itu permasalahan zahir, gampang. Kenapa nggak didoain? Padahal ketika itu sang anak butuh dengan doa orang tua. Anak-anak ketika berada, atau janin ketika berada di perut ibu, itu sangat membutuhkan doa-doa orang tuanya.
Dulu kita seperti itu kah? Jamaah? Jamaah seperti itu kah? Cari makan yang istimewa. Sunnah-sunnah Rasulullah terus. Jangan sampai makan yang enggak benar-benar. Makan. Kita kerja juga yang benar banget. Jangan sampai ada yang makruh masuk. Makruh aja enggak boleh, bagaimana haram? Wa ma yasma'uhu min tahawurin bainahuma, apa yang didengar oleh sang anak ketika pembicaraan keduanya. Ini ada suami dan istri berantem. Sementara janin lagi ada di perut ibu. Dengar tuh. Berantem. Kayaban mulu lu. Istri ngomong sama suami, eluh. Kemudian suami ngomong sama istri juga eluh lagi. Lalu gitu, astagfirullahaladzim. Tidak menjadikan contoh. Tidak menjadikan contoh. Ini anak mau dengar suara-suara indah. Al-kalimatut thayyibah, suara-suara yang sangat indah. Al-Quran, salawat Rasulullah, zikir, itu anak mau dengar, jamaah sekalian. Bahkan di antara terapi anak bisa berkata dengan perkataan yang indah, ajarkan anak sedini mungkin dari mulai janin di perut istri itu membaca Al-Quran. Nanti terlahir mampu dan cepat untuk mengkaji dan mempelajari Al-Quranul Karim. Jadi pembelajaran itu bukan ketika sudah lahir. Ini banyak orang salah. Udah lahir, udah anak 5-6 tahun baru diajarin Quran. Susah. Masih ada di perut, ajarkan Al-Quran. Masih ada di perut, ajarkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena anak atau janin yang ada di perut istri dengar. Itu diantara keagungan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada bayi atau janin yang ada di dalam perut ibu. Wa min kalimatin tasduru minhuma, dan mendengar dari kalimat-kalimat yang bersumber dari bapak dan ibunya. Jangan sampai tuh berantem, jangan sampai mengecewakan anak, jangan sampai ngerusak rumah dan sebagainya, ngambek istrinya, suaminya juga malah marah-marah lagi. Jangan, itu pengaruh kepada sang bayi. Wa nau'ul akli alladhi yakulunahu, dan macam makanan yang dimakan. Pilih makanan yang paling indah, yang paling bagus. Halalan thayyiban mubarakan. Halal, thayyib, bagus, dan penuh dengan berkah. Berarti kalau halal contohnya susu, kasih tuh istri susu. Ya. Thayyiban kan indah, berkah, kasih susu. Korma misalnya, halal, berkah, dan indah, kasih makan korma. Kasih makanan yang lezat, makanan yang berprotein. Jangan tuh istri dikasih makan enggak yang berprotein, makan ini mulu atau makan itu mulu, nanti berkembang anaknya susah perkembangannya. Anak bayi kurus kering, enggak banyak bergerak. Kenapa? Bisa jadi asupan ketika di dalam perut ibunya kurang. Ya. Jadi kita perhatikan tuh 4 sehat 5 sempurnanya. Otomatis yang pertama kali kita pahami itu halalnya dulu. Setelah halal baru 4 sehat 5 sempurna. Istri disuruh makan buah susu lagi, makanan yang indah lagi, otomatis di situ halal. Wa salahuhu min jihatil hilli, dan kebaikannya dari arah keadaan yang ada. Bagaimana keadaannya selalu benar, baik. Istri ajarkan baca salawat lagi, salawat, zikir lagi, zikir. Ketika istri dalam keadaan hamil, jangan kemana-mana, jangan disuruh ngayap dulu. Ini istri lagi hamil, doyannya ngayap ke mall, ke pasar. Akhirnya tuh anak jadi ahli pasar, demen banget untuk jalan. Kenapa? Wajar, ibunya demen banget jalan. Baru hamil pertama, demen banget kesana, kesini, kesana, kesini, kesana, kesini, berlabuh kesana, berjalan, bertamasya, mana masjidnya, mana musolahnya, mana majlis taklimnya. Ini yang ada di luaran orang-orang pada hamil, di dalam majlis nggak ada perempuan-perempuan hamil. Kita lihat di dalam majlis nggak ada perempuan-perempuan hamil. Padahal penting tuh dibaca di dalam majlis, perempuan-perempuan hamil dengerin salawatan. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim,
ini perempuan hamil, ini perempuan hamil. Masya Allah. Mana? Saya nggak melarang jamaah untuk jalan-jalan, boleh. Tapi ngajinya lebih banyak dong. Ngajinya dalam seminggu 6 kali, jalan-jalannya nggak apa-apa sekali. Ini jalan-jalan aja 7 kali, ngajinya nggak pernah. Astagfirullah. Kalau giliran ngaji alasan hamil, emang lagi hamil. Giliran ke pasar nggak dengan alasan hamil, betul nggak? Lagi giliran ngaji, oh, saya hamil bang, itu penting betul tuh. Hamil, terus ngapa hamil emang? Emang perempuan juga wajib hamil, masa laki disuruh hamil? Itu justru mempengaruhi sang anak, bakal menjadi anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang masjid, datang gitu. Zaman-zaman dulu kalau misalnya istri hamil langsung baca surah Muhammad, buru-buru. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashaddaa'u 'alal kuffari rahamau bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Dibaca tuh ayat. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dzalika mathalun fit Taurati wa mathalun fil Injil kazar'in sharratul fazara wastaghal 'ala suqih ya'jibu az-zar'a 'ala ghayzi bil kuffari 'ala Allah alladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun kabira. Dibaca tuh ayat. Mengharap apa? Agar akhlaknya, rupanya seperti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buru-buru. Perempuan-perempuan tempo dulu ketika tahu hamil langsung baca. Atau surah apa? Surah Maryam kalau mau perempuan misal. Ada kan surah Maryam? Ini bukan malah surat warisan yang dia lihat. Jual. Surat warisan yang dilihat dijual lagi. Aduh. Perempuan jaga tuh dalam keadaan hamil, nggak boleh ngomong yang jorok-jorok, yang kotor-kotor. Sebagian perempuan hamil dia ngerokok. Pantes nanti anaknya jadi ahli narkoba. Ya, banyak nih perempuan hamil biarin dah, kesian dia, kesian bagaimana? Dia lagi nyontohin buat anak keturunannya dia ngerokok. Bang kan yang mau bukan saya bang, anak saya. Nggak bisa begitu, anak disalahin. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hati-hati nih zaman sekalian. Jangan sampai istri kita, keturunan kita yang perempuan itu ngerokok. Kalau laki aja nggak boleh ngerokok, bagaimana? Bagaimana? Perempuan. Wa min jihati tuhri, dan dalam keadaan bagaimana tuhur, suci. Mensucikan hati, mensucikan zahir. Perempuan-perempuan juga kalau lagi dalam keadaan hamil jangan bau, nggak pernah mandi, berpengaruh kepada anak. Ini perempuan lagi hamil nggak mandi, 3 hari 3 malam nggak mandi, katanya ini mah kemauan anak. Ente yang kotor, anak disalahin lagi. Anak lagi nggak ngapa-ngapa disalahin lagi tuh. Anak lagi nggak gimana disalahin lagi, ente yang kotor. Justru tuh istri lagi dalam keadaan hamil banyak bersih-bersih. Banyak bersih, wangi. Ini kebalikannya, lagi hamil bau banget. Pakai pakaiannya ngaco, ancur-ancuran. Astagfirullahaladzim. Wa min jatil faidatil hissiyati, dan dari arah manfaat yang nampak. Wa nawiyatil ghidhaiyati aidan, dan juga dari macam-macam makanan yang bergizi. Jadi mandinya dijaga, minyak wanginya untuk perempuan kalau lagi di dalam rumah, makanannya juga yang bergizi. Kasih makan makanan yang berprotein, kasih makan makanan yang bergizi. Itu. Fa inna ma yatanawalunahu wa yakulunahu min huna wa min hunaka mu'athiratun. Maka sesungguhnya yang mereka makan, yang mereka pergunakan di sini dan di sana itu mempunyai dampaknya besar. Kalau misalnya istri kita hamil, yang dia sukain susu, korma, madu, itu kan makanan Rasulullah dan minuman Rasulullah, betul gak? Pertama anak cerdas, soleh, cerdasnya dan solehnya atau solehahnya. Cerdas kenapa? Susu yang diminum, bervitamin, berprotein, dan itu adalah minuman Rasulullah. Madu begitu juga, korma itu makanan Rasulullah. Bagaimana enggak? Bagus perkembangan sang anak, itu bagus, kuat, zahir dan batin. Gitu. Wa awamil tu'athiru ala hadzal hamli, dan banyak yang mempengaruhi hamil ini.
makanan. Nah istri ini kalau ngelihat orang jelek, jangan bilang amit-amit gua, astagfirullah. Ini kebiasaan nih. Perempuan-perempuan kalau lagi ngelihat ada orang jelek, amit-amit, amit-amit, nanti anaknya kena ke situ. Ini dengerin perempuan atau laki-laki yang mau punya mantu maksudnya. Iya kan? Iya kan? Kalau mau nambah lagi nggak kuat ini. Udah kayak gini mau nambah lagi. Jangan. Jangan punya mantu dikasih tahu anak atau anak putrinya. Jangan ngomong jelek mantu dia. Nanti kembali ke anak. Paham jamaah? Itu mempengaruhi. Tuh anak kotor banget sih, tuh anak tetangga. Jaga. Ente lagi punya bayi yang ada di dalam perut, pengaruh nih. Makanya jangan nonton yang nggak benar. Apalagi istri lagi dalam keadaan hamil. Ini nonton sinetron melulu. Nonton yang nggak benar melulu. Nonton sinetron boleh, jangan kebanyakan. Ini berkebanyakan, ya Allah biar anak saya seperti dia. Lah bapaknya seperti ini, masa anaknya seperti dia? Bakal jadi fitnah nggak? Fitnah, gara-gara dia ngelihat sinetron, dia ngelihat film India. Bu, enaknya bu, perempuan kayak dia. Waduh, enak aja. Istrinya bilang, emang istri ente dia? Gitu. Kan kalau anak kalau nggak kembali ke bapak atau ibu, itu ibu atau bapak atau paman-pamannya atau bapak moyangnya, begitu nggak? Ya nggak jadi kembali ke orang lain, gitu. Makanya tuh kita sebelum kita nikah, kita lihat calon istri kita cantik atau tidak. Cara ngelihatnya dari bagaimana? Dari saudara-saudaranya. Saudara yang lakinya ganteng nggak? Kalau saudara lakinya buluk, berarti buluk juga tuh dia. Ini kalau mau lihat secara zahir. Ini maksudnya jangan artinya jangan gimana-gimana jamaah, gitu. Tapi kalau misalnya saudara laki-lakinya ganteng, oh masya Allah, biasanya tuh saudara perempuannya nggak jauh beda. Apalagi saudara perempuannya dia bakal cantik, gitu. Jadi nggak ada perlu untuk bagaimana dan gimana, nggak perlu untuk janjian segala-gala, untuk bertemu gimana, lihat aja saudaranya, udah. Kalau kita mau mempunyai istri yang cantik, lihat saudara-saudaranya, lihat pamannya. Kalau pamannya begitu, wah bisa jadi perempuan begitu juga. Lihat aja, kalau pamannya kira-kira ganteng, saudaranya ganteng, berarti bisa jadi tuh sang perempuan cantik. Gitu. Gampang sebenarnya. Kita mau melihat seorang perempuan, lihat aja keluarga-keluarganya, gitu aja. Fama yasma'uhu ayyamal hamli min umlih. Apa yang diperdengarkan oleh ibunya dia di masa-masa hamil. Anak dalam keadaan hamil, anak lagi dalam keadaan perut ibu, itu dengerin suara ibunya. Masaknya, ngonsengnya, apanya semuanya didengerin, baca sholawat atau enggak, zikir atau enggak, jelekin orang atau tidak, atau dia demen banget ngayap bertetangga sana dan sini. Selesai goreng dia ngayap sini, jelekin orang. Selesai goreng sana lagi jelekin orang. Pantes anaknya nanti akhirnya jadi apa? Ahli fitnah, gosip ulung. Oh nanti akhirnya menjadi pembesar munafik, jadi PKI dah akhirnya jadi anaknya. Nauzubillah cuma nauzubillah. Karena gara-gara apa? Gara-gara ibunya tuh nggak benar. Makanya cari istri yang benar, minal mambatis soleh, dari tempat yang benar. Dari tempat yang benar, dari keturunan, dari bapaknya nih gimana nih bapaknya, ibunya bagaimana, ahli ibadah gak? Kalau bapaknya ahli maksiat, mau bagaimana mengharapkan putrinya ahli ibadah? Susah, gitu. Wa minal aswatil lati tasma'uha ummuh, dan dari suara-suara yang diperdengarkan oleh ibunya, fil baiti, di rumah, wa kharijil bait, di luar rumah. Kan anak selalu dibawa oleh ibunya. Anak sini dibawa ibunya, anak situ. Emang kalau ibu mau ke kamar mandi itu janin ditaruh dulu? Enggak kan, selalu dibawa-bawa. Jadi kalau misalnya betul-betul terjaga tuh anak dari pendengaran-pendengaran yang asing. Makanya jangan dengerin musik-musik maksiat. Lagi hamil, hati-hati, lagi hamil, pengaruh besar. Apakah kita lupa dengan ungkapan-ungkapan orang tua kita timbul dulu?
Terkadang nih orang-orang tua tempo dulu ngomong, mohon maaf saya ngomong dengan bahasa Betawi. Lu istri lu lagi hamil, lu hati-hati, itu lihat. Lu bawa sorban aja jangan lu cekek tuh sorban. Nih misal, nyengkek sorban padahal sih enggak nyengkek sorban. Kita lagi pakai sorban begini. Kemudian kita taruh begini, jangan nanti anak lu kecekek gitu misalnya. Ini kan sebenarnya ucapan-ucapan benar jamaah. Cuma kita terkadang udah buruk sangka sama orang tua. Rupa-rupanya ada dalilnya. Kita makanya dengerin orang tua kan nggak bakal nyesatin anak. Ya, mohon maaf ya jamaah, saya nggak pakai bahasa Jawa karena saya nggak bisa bahasa Jawa. Ya, yang saya pakai bahasa Betawi. Lu jaga tuh istri lu lagi hamil. Lu mau punya anak wali gak? Masya Allah. Lu mau punya anak ulama gak? Kalau lu mau punya anak ulama, jaga. Jangan dengerin musik, jangan dengerin ini dan itu. Dengerin tuh sholawat, dengerin tuh pengajian. Jangan tuh bawa ke sana sini. Kalau misalnya kira-kira ada acara pernikahan, di situ ada dangdutan, lu keluar sama istri lu, keluar yang jauh tuh. Ibarat orang tua kita ngomong kayak gitu. Maksudnya apa? Maksudnya biar anak atau janin yang ada di dalam perut istri kita nggak dengar. Itu maksudnya. Bisa paham jamaah? Jamaah? Alhamdulillah. Bukan cuma sekedar paham, tapi diamalin jamaah. Ya. Dengar kalau anak lagi dalam perut ibu dengarnya musik dung. Waduh, kesian tuh anak nanti. Ini lagi ngapa orang tua di alam dunia? Ini lagi ngapa orang tua di alam dunia? Coba kalau dia dengar zikir, afdhalul dzikri wa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengar tuh anak. Syahdu dia dengar. Nyaman dia dengar di dalam perut sang ibu. Anteng dia dengar, gitu. Makanya terkadang ada janin yang apa namanya? Yang apa bahasa Betawinya? Sungsang. Tak tak tak. Bisa jadi karena dengar suara yang enggak karuan. Ibunya break-breakan. Ibunya marah-marah. Bapaknya toto marah-marah pula, nyungsang tuh bayi, blok langsung. Dengar. Bisa jadi gak kalau misalnya kita lagi megang pisau kedengeran suara petasan? Bukan tuh ayam yang kita pisauin atau buah yang kita potong, malah tangan kita saking kagetnya. Begitu gak? Sama bayi juga begitu. Dengar, ya Allah, ini perdengaran apa, suara apa kayak begini jadinya. Allahu Akbar. Kelihatan ini pelajaran santai, tapi berdampak untuk anak, berdampak buat cucu, berdampak buat keluarga besar, berdampak untuk masyarakat, satu RT, RW, satu lurah, kecamatan, satu negara. Kalau salah konsep, ingat, kalau salah konsep. Kalau kemarin kita udah salah konsep, jangan sampai putra dan putri kita salah konsep. Kalau kita udah salah konsep, kemudian putra dan putri kita salah konsep juga, itu namanya dosa jariah, udah begitu jadinya. Bukannya kita taubat, stop. Ajarin putra dan putri kita, gitu. Ajarin putra dan putri kita. Kalau misalnya kita dulu banyak salah, gitu. Tapi mudah-mudahan sih jamaah nggak ada yang salah, amin. Amin. Nggak ada yang salah, amin. Fa in kana minha thayyiban, kalau misalnya fama kana minha thayyiban, apapun yang indah-indah didengar oleh sang janin. Wa ma kana fiha Qur'anan, yang ada didengarkan itu adalah Al-Qur'an. Berpengaruh. Anak yang tadinya gimana-gimana, janin yang tadi gimana-gimana, dengerin suara Al-Qur'an ibunya, suara Qur'an bapaknya. Jadi bapak bukan cuma sekedar kerja pulang tidur, baca Qur'an, dengerin anaknya. Perdengarkan anaknya. Wa makana minha dzikran, yang ada di dalam zikir. Wa makana minha sidqan, dan kejujuran. Ini istri ngambil duit dompet suaminya. Suami nanya, "Duit dari mana nih?" "Enggak." Oh, aduh, bohong dia. Waduh, kedengeran sama anaknya. Akhirnya anaknya si raja bohong jadi. Anaknya jadi si raja bohong gara-gara ibunya bohong. Suami bapaknya bohong. Wa mu'assiran ala hadzal haml. Wa mu'assiran ala hadzal haml, ini sangat mempengaruhi fase kehamilan. Kebaikan, keburukan bapak dan ibu sangat mempengaruhi
fase kelahiran sang anak jadi soleh atau solihah. Wa min jumlatil awamil allati tubni syakhsiyati hadzal hamli ibnan kana aw bintan. Dan di antara proses pula untuk membangun kepribadian dalam hamil ini bakal melahirkan putra atau putri, putra yang soleh atau putri yang solehah. Itu semuanya tergantung kepada pendidikan dan ketika hamilnya ibu dalam proses hamil tersebut. Salisan yang ketiga, marhalatul wiladah, fase melahirkan. Huna tatakatsaru wa tattasi'ul wajibatu wal muhimmatu minal abi wal ummi. Di sini sangat banyak dan sangat lebar kewajiban dan kepentingan bapak dan ibu. Apa yang harus dilakukan oleh bapak, apa yang harus dilakukan oleh ibu dalam proses kelahiran. Nahwa hadzal walad, seperti anak yang dilahirkan ini. Apakah ketika baru dilahirkan sang anak langsung mendengarkan alam ini atau tidak? Itu kasihan, anak baru dilahirkan bukan diadzankan dan diqamatkan, tapi udah keburu dengar suara bidan, udah keburu kedengaran suara radio, kedengaran suara televisi, kedengaran suara HP dan sebagainya. Perhatian besar buat kita. Perhatian besar buat kita. Ba'da an nafakhallahu fihi ruh, setelah Allah tiup roh istri kita ditiup oleh Allah, maka jadilah tuh anak di usia 4 bulan 10 hari ada rohnya, mulai bergerak. Sebelum itu tidak bisa bergerak dan belum bergerak. Kenapa? Belum ditiup roh oleh Allah. Wa kawwana dzakal jasad kamilan, jadilah tuh jasad sang janin yang ada di perut istri sudah mulai sempurna. Ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya, ada segala-galanya, udah sempurna, udah komplit. Ya bisam'ihi wa basarihi, pendengarannya sang anak, penglihatan sang anak, wa basharihi, kulit, wa sya'ri, rambut, udah ada rambutnya. Wa lahmihi, dagingnya, wa lahmihi, wa damihi, wa 'idhamihi, darah, daging dan tulang sudah ada, sudah komplit. Wa yasarat sabila, kemudian Allah permudah keluar. Kalau kita lihat, masya Allah, tempatnya kecil, tapi bisa jadi tuh keluar bayi dari situ. Tsumma sabila yasarat, kemudian Allah mudahkan untuk keluar. Ya kan? Kepunyaan perempuan enggak besar, tapi kok bisa keluar dari situ? Allah yang mempermudahkan. Padahal udah ada daging, udah ada tulang. Allahu Akbar. Andaikan nih bayi udah keluar, kemudian dibalikin lagi, bisa gak? Baru keluar, dibalikin lagi nggak bisa. Atau kakinya tinggal kaki yang satu masih ada di tempatnya, kemudian kita masukin lagi, bisa nggak? Kan baru aja dia keluar, nggak bisa keluar. Itulah keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah keagungan Allah. Jangan lupakan jasa ibu kita, jamaah. Capek. Satu darah yang dikeluarkan ketika melahirkan kita, walaupun kita berbakti kepada ibu bapak kita atau kepada ibu kita berwakti 1000 tahun, tidak ada balasannya dibanding satu tetes darah ibu ketika melahirkan kita. Kan nggak mungkin ibu melahirkan kita satu tetes darah, yang ada berember-ember, bisa jadi berbak-bak, bisa jadi banyak. Capek antara hidup dan mati. Dalam keadaan hamil begitu pula, susah, capek, sakit gitu. Hatta akhrajahu ila alimil ardi, sampai Allah keluarkan sang janin ke alam bumi. Baru lahir nih, bumi sudah menyambut, langit sudah menyambut. Tapi apakah kita sebagai orang tuanya menyambut? Huna ya'ti daurun tagwimil wijhah. Nah, dari mulai sinilah ketika anak mulai terlahirkan, mulai peran untuk memperkuat pendekatan diri kepada Allah. Lebih kuat lagi kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Udah punya anak, berarti kita udah menjadi pimpinan yang sempurna. Istri ada, anak ada, udah sempurna kita. Wan niyati shalihati, dan untuk memperkuat niat-niat yang saleh. Wal a'malil murtabitati bis sunnah, mulai untuk memperkuat amal-amal yang berhubungan dengan sunnah. Jangan sampai kita menjauh dari sunnatul Rasul.
Mulai kita punya anak, kita jadi pemimpin. Bukan cuma sekedar pemimpin dalam istri, pemimpin juga dalam anak. Ingat, walaupun itu anak bayi, itu sangat mempengaruhi. Bisa jadi tuh rezeki kita malah bertambah gara-gara kita punya bayi lagi. Bertambah, gaji kita naik, rezeki kita dari sana, oh tambah lagi, dari sini lagi, oh tambah lagi. Padahal belum punya anak, rezeki kita sebegitu-begitu aja. Giliran kita punya anak satu, rezekinya tambah. Punya anak dua, rezekinya tambah. Punya anak tiga, rezekinya tambah. Begitu gak jemaah? Itu diantara keberkahan nikah. Ya, keberkahan mempunyai anak keturunan. Min awwaliha ba'da khurujihi, dari mulai awal sang janin keluar dari perut ibu, wa qat'i surrihi, dan untuk memutuskan tali pusat. Udah tali pusatnya udah keluar, kemudian diadzankan. An yu'adzana fi udhunil yumna, diadzankan dari sebelah kanan, di kuping yang kanan. Jangan kencang-kencang. Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan kencang-kencang, ingat, nanti rusak pendengaran sang anak. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Doa azan. Qomat di sebelah kiri. Emang mau sholat? Qomat bukan hanya untuk sholat saja. Qomat di sebelah kiri. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Asal jangan bapak bilang sama suster atau bidan, sawu sufufakum. Enggak, ini bukan untuk salat. Sawu sufufakum fa inna taswiyatus shalah min tamamis shalah. Allah. Boleh juga kalau dia punya wudu, boleh. Ini enggak setiap azan untuk salat. Iya kan? Enggak setiap azan. Ini misalnya saya mau berangkat ke luar negeri dan enggak harus ke luar negeri. Misalnya saya mau berangkat kemana? Saya ke kota. Yang ada di majelis saya, di rumah saya, azanin saya. Sunnah. Oh, emang mau berangkat haji, diazanin. Setiap melakukan perjalanan jauh, sunnah diazankan. Perjalanan jauh adalah 80 km lebih. Jadi misalnya saya mau berangkat nih, ada jamaah saya yang ada di masjid mushola, Majlis Ta'lim Sulul Majami misalnya. Saya berangkat dengan mobil sudah mulai melaju, azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Azan itu maqamat. Ketika masih ada azan, kemudian mulai mobil berlalu, qomat di situ. Itu sunnah untuk pengamanan dalam perjalanan. Kan terkadang kita kalau untuk jamaah haji diazanin. Tidak. Azan itu benar. Sunnatul Rasul Muhammad. Siapapun teman kita misalnya mau melakukan perjalanan jauh. Perjalanan jauh lebih dari 80 km. Misalnya kita ziarah Wali Songo. Waduh, udah ratusan kilometer. Cirebon dan sebagainya udah 200-an kilometer. Sunnah diadzankan. Jadi adzan bukan untuk orang yang berangkat haji dan atau umroh saja. Orang yang melakukan perjalanan jauh disunahkan diadzankan. Anak yang baru lahir diadzankan dan diqamatkan. Ada suara gemuruh besar, azan. Ada suara petir besar, azan. Ada kebakaran, ada kebanjiran, azan. Sunnah azan, sunnah. Wa tuqamu sholatu fi udhunil yusra, kemudian diqamatkan di telinga sebelah kiri. Rabtan lahu billah wa rasulih, karena ini untuk mengikat Allah dan Rasulnya. Fi awwali marahil umri, di awal fase umurnya sang anak. Jadi anak pertama kali dengar adalah lafzul jalalah, Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan yang lain.
Imam Syafi'i pula mengkiaskan. Kenapa di dalam kubur diazankan? Karena awalnya dengar suara azan, kemudian di kuburnya juga azan. Enggak menjadi bid'ah. Tidak sebagaimana ada orang banyak bilang bid'ah, bid'ah. Masa di dalam kubur diazanin? Dia enggak tahu. Ini qiyas yang diambil oleh mazhab al-Imam Syafi'i. Kalau awalnya diazanin, berarti di akhirnya diazanin. Andaikan ini tidak ada dalilnya, orang azan boleh enggak? Boleh-boleh aja. Di telinga sang jenazah boleh enggak? Enggak jadi larangan, apalagi ini mengikuti ajaran baginda Rasulullah lewat qiyasnya dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Kalau orang yang pertama kali baru terlahirkan diazankan, demikian juga ketika jenazah berada di dalam kubur. Diazankan sebelum ditutup dengan tanah. Sebelum ditutup dengan papan, kemudian dengan tanah diazankan dan dikomatkan. Jangan semuanya salah kaprah lagi. Emang mau salat? Enggak, itu sunnatul Rasul Muhammad. Sebagaimana tadi dalam perjalanan dikomatkan, emang mau salat? Tidak. Tapi ini adalah sunnah Rasulullah Muhammad. Wa an yukhtara lahul ismul hasan, dan dipilih buat anak yang baru lahir nama yang baik. Ini banyak salah nih kita. Yang penting nama indah aja menurut kita, menurut bangsa kita, menurut republik kita, bukan menurut Islam kita. Lahir di tanggal 17 Agustus, nama anaknya Dirgahayu Republik Indonesia. Nasionalis setelah agamis. Agamanya dulu, baru nasionalis. Ya, ketika itu bendera dikibarkan, dinamain anak apa? Bendera Sang Sakakala. Waduh, kasihan banget Sang Sakakala. Atau bendera merah putih. Ketika dalam keadaan maghrib, dinamain anak Maghrib. Ada sebagian orang nama Maghrib. Makanya orang-orang ngarepin dia datang kalau bulan puasa. Maghrib datang. Insyaallah. Ada yang namain anak apa namanya, lucu-lucu aja, kehabisan nama. Namain anak Maghrib, namain anak Isya, ada yang namain anak Idul Fitri. Idul Fitri, Idul Adha. Sekalian aja potong kambing namain anak. Yang benar, nama anak yang bagus sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Sesuai aturan Allah dan Rasulnya, bukan menurut adat kita. Kalau menurut adat kita Betawi, Entong, Batak, apa namanya? Ucok. Kalau Sunda, Ujang. La ilaha illallah. Ada nama yang bagus dalam Islam. Jangan ngikutin ya, adat-adat nomor kesekian. Gitu. Yang nomor 1 adalah Islam. Lasmu fasikin, jangan nama orang-orang fasik. Nama orang fasik dinamain. Gitu. Pemimpin Israel dinamain buat anak. Sawan mula akhirnya. Butros Gali. Masya Allah. Astagfirullah. Benyamin Netanyahu. Astagfirullah. Ini anak jemaah sekalian, jangan main-main. Walasmu kafir, jangan namain anak orang kafir. Alexander kafir. Lobet, namain anak Lobet. Robert. Gitu. Roberto, Masya Allah, gaya kayak orang Spanyol. Roberto apa semuanya. Ini kita Islam jemaah. Kita punya Nabi Muhammad jemaah. Kan namain anak bagus banget. Ibrahim, Masya Allah. Ismail, Ishak. Kemudian kita lantas mengatakan nama sudah kuno. Astagfirullah, ini Nabi. Nama Nabi dan Rasul bisa kualet mengatakan ini adalah nama kuno. Kalau kita namain anak namanya Zainab, Fatimah, Hindun, kayak tukang nasi uduk, enggak boleh, hati-hati, enggak boleh ngomong kayak gitu. Itu anak-anak itu putri, itu istri-istri baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatimah, anak keturunan baginda Rasulullah yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah. Diseleborin timeh. Fatimah, jangan timeh. Ini kecintaannya Rasulullah Muhammad.
Udah gitu dinyanyiin, Fatimah janda kembang. Astagfirullahaladzim. Ini kan ngaco, ini ngerusak keturunan Rasulullah Muhammad tanpa kita sadari. Pakai joget lagi kita dengan kata-kata Fatimah janda kembang. Nauzubillah min dzalik. Ini Sayyidatuna Fatimah, kecintaan baginda Rasul Muhammad, anak keturunan baginda Rasulullah terlahir dari Sayyidatuna Fatimah, keluarga baginda Rasulullah terlahir dari Sayyidatuna Fatimah. 3 kita bilang dalam nyanyian Fatimah janda kembang. Jemaah, yang pertama kali kan kembali kepada keberkahan Sayyidatuna Fatimah. Baginda Rasulullah mempunyai nenek Sayyidatuna Fatimah, mempunyai putri Sayyidatuna Fatimah. Jangan rusak dengan kata-kata dari kita. Kalau kita dengar Fatimah, orang pada ketawa kayak tukang nasi uduk, kayak tukang nasi goreng. Jangan dong menghina. Gara-gara begitu saja susah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Hati-hati jemaah. Gara-gara menghina anak keturunan Rasulullah, dikhawatirkan dia matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi'azzil khatimah. Walas mufajir, jangan namain anak yang durhaka. Namain anak orang-orang durhaka yang udah ada di dalam Al-Quran. Fir'aun, apa namanya? Apa? Jahannam. Masya Allah. Ada di dalam Al-Quran, ya ada, tapi Jahannam. Astagfirullah. Walas musyarir, jangan namain anak orang-orang buruk. Pahlawan-pahlawan orang kafir kita ambil namanya. Ya kan? Pahlawan orang kafir, tapi kan orang kafir. Gak boleh kita ambil. Kita Islam. Bal yanzuruna asma'al anbiya. Tilik nama-nama para nabi. Zaman sekarang malu namanya anak Ibrahim, Ismail. Kalau nama Ibrahim dipanggil Kong Boim. Astagfirullah. Kong Boim datang, Kong Boim. Nama udah bagus. Gitu, Ibrahim, Ismail, Ishaq. Wa asma'i sahabat, nama-nama sahabat. Mana zaman sekarang namain Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali, Hasan, Hussein. Malu menamain anak, namain Betrik, namain anak Caniago, namain anak apa namanya saya nggak ngerti. Mohon maaf kalau pas kebetulan nama tersebut ada di dalam nama anak saudara-saudara sekalian. Saya nggak ada maksud gimana-gimana. Sebelum nanti kita bakal dipermalukan Allah, dipermalukan oleh Allah kelak nanti ketika kita di padang mahsyar dimalukan oleh Allah gara-gara anaknya namanya Roberto, apa namanya? Roberto Donadoni. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Nama sang apa namanya main bola namanya bagus. Namanya si Muhammad Maradona. Astagfirullah. Cuma permasalahan itu Maradona muslim atau kafir. Pele, Platini. Oh, permasalahan dia muslim atau kafir jamaah. Kita punya nama nabi, punya nama nabi dan rasul, para sahabat, tabi'in, kenapa enggak ngambil dari nama-nama tersebut? Wasma'u sahabat, nama para sahabat. Wa asma'u salihin, nama-nama orang saleh. Ya kan? Nama orang-orang saleh. Anti kita menamakan nama gini hari namanya Umar, Utsman, Ali. Anti. Takut dianggap apa namanya? Astagfirullah, ente muslim. Enggak cinta kepada Islam kah? Kalau cinta kepada Islam, namain anak atau istri yang udah misalnya udah terkadang namanya bagaimana, rubah atau tambah. Gitu. Nama putrinya siapa? Nama siapa? Nama istrinya Sri Rahayu Swastiningsih. Masya Allah. Ganti Aisyah. Masya Allah. Atau enggak apa-apa namanya Sri Rahayu Aisyah. Masya Allah. Sri Rahayu Zainab. Tambah, enggak ada masalah. Tambah. Kalau enggak mau diganti itu nama keberkahan dari orang tuanya. Tambah. Gitu. Udah terkandung namanya Roberto Ahmad Roberto, tambah. Jangan Roberto doang, nanti dia malu nanti di pengadilan Allah. Roberto, buduh dia malu. Astagfirullah, saya muslim nama saya Roberto lagi. Hancur. Akhirnya dia punya muka. Klik, klik. Ya Allah, ngapa jadi saya namain itu? Muhammad, klik. Jangan klik, emang kelak-kelik. Ngapa jadi saya ngomong kayak gitu? Ini terkadang lisan kayak begitu tuh lisan. Padahal sih nggak gimana, ngelihat langsung, diucap.
mikir dulu aturan. Tapi nggak apa-apa. Yang seperti ini mudah-mudahan jadi apa namanya? Jadi i'tibar. Muhammad klik, masya Allah. Jangan namain anak Pengki, ya udah Ahmad Pengki udah. Udah jangan Pengki doang. Namain anak Pengki, akhirnya rezekinya di situ-situ aja udah. Dia kerja apa, dia apa, nggak bisa beli rumah, nggak bisa beli kontrakan, boro-boro, namanya Pengki. Nama pengaruh, jamaah. Jangan ikutin orang barat dikatakan nama itu nggak ada artinya, enak aja. Nama anak itu mempengaruhi rezeki ini. Coba kalau kita belajar ilmu Cina, ilmu apa namanya? Feng Shui, itu ada. Islam itu lebih sempurna daripada ilmu-ilmu yang ada. Nama itu mempengaruhi jamaah. Nama itu mempengaruhi. Dan nama dalam syariatul Islam itu adalah doa. Wa yakhtaruna lahul ismal hasan. Kemudian mereka yaitu orang tua memilih buat anaknya nama yang baik. Wa huwa min huquqihi alim, dan ini diantara kewajiban orang tua kepada anaknya untuk menamakan nama yang baik. Tsumma tahniku, kemudian mentahnik, memberikan korma atau manisan apa namanya madu dengan tangannya dengan doa tahnik di kedua bibirnya lewat tangan orang soleh atau mereka para aulia Allah, ulama soleh, sunnah. Wa fi tahniki tasmiyatullah, dalam mentahniknya itu dengan menyebut bismillah. Wa dzikruhu wa dzikru rasulih, menyebut nama Allah dan menyebut rasulnya, bersalawat kepada Nabi Muhammad. Tsumma talaba sholihin wal akhir an yuhanniku, kemudian dia minta kepada orang soleh, orang-orang baik untuk mentahnik anaknya. Bawa datang kita ke guru kita, para aulia ulama untuk mentahnik anak kita. Wa yanzur ilaih, dan agar orang soleh memandang kepada putra dan putri kita. Wa an yaqra'u alaih, untuk membacakan doa kepada anak. Ini pengaruh jamaah sekalian. Wa an yad'ulah, dan untuk mendoakan sang anak. Fahadi muhimmatun, dan ini muhimmatun minal muhimmati fi awwalin nash'ati, dan ini salah satu pentingnya dalam fase melahirkan. Jadi anak bayi kita sering banyak ditahnik oleh mereka para aulia ulama saleh. Tahnik itu dengan korma atau madu kemudian ditaruh di bibirnya atau dimasukkan sedikit ke mulut anak. Itu namanya tahnik. Itu sunnatul Rasul. Agar ucapannya manis, agar akhlaknya manis seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini jamaah karena sudah waktunya. Wallahu a'lam.